Guys, kita mulai rangkum 5 berita internasional terpopuler per Sabtu 24 Januari 2026. Dari ketegangan diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Meksiko, hingga peristiwa pilu yang menewaskan seorang bocah di Australia. Inilah laporan lengkapnya dari Sense Story. Berita pertama. Tahu nggak kalau pemerintah Meksiko tengah mengkaji kemungkinan menghentikan pengiriman minyak ke Kuba? Langkah ini dipertimbangkan di tengah kekhawatiran bahwa Meksiko bisa menghadapi pembalasan dari Amerika Serikat. Ya, kalau terus memasok energi ke negara tersebut. Situasi ini ternyata muncul setelah Amerika Serikat memblokade kapal tanker minyak Venezuela pada Desember lalu. Serta, tak cukup itu, Amerika Serikat juga melakukan penangkapan dramatis terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Akibatnya nih guys, pasukan minyak dari Venezuela ke Kuba terhenti. Meksiko pun kini menjadi pemasok minyak terbesar dan hampir satu-satunya bagi Kuba yang saat ini mengalami krisis energi serta pemadaman listrik massal. Peran strategis Meksiko inilah yang membuat negara tersebut kini masuk ke dalam sorotan serius Washington. Berita kedua, kita beralih ke Australia guys. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Nico Antic. Dia meninggal dunia setelah digigit ikan hiu di pelabuhan Sydney. Peristiwa tragis ini terjadi saat Nico bersama teman-temannya melompat ke air pekan lalu. Serangan hiu besar menyebabkan luka parah yang akhirnya merenggut nyawanya. Dalam pernyataan resmi, kedua orang tua Nico menyampaikan duka mendalam atas kepergian putra mereka. Kasus ini kembali memicu peringatan serius terkait keamanan perairan di kawasan pelabuhan dan pesisir Australia. Berita ketiga, militer Amerika Serikat akan batasi dukungan ke sekutu. Dari dunia militer ke geopolitik, militer Amerika Serikat mengumumkan akan membatasi dukungan terhadap sekutu, terutama di Eropa dan wilayah lain di luar Indo-Pasifik. Hal ini terungkap dalam Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat 2026 yang dirilis Pentagon pada Jumat waktu setempat. Dalam dokumen tersebut, Amerika Serikat menegaskan akan memprioritaskan perlindungan tanah air serta fokus menahan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu guys, sekutu-sekutu Amerika Serikat di wilayah lain diminta untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atas pertahanan mereka sendiri dengan dukungan Amerika yang disebut akan bersifat lebih terbatas. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan militer Amerika Serikat sebelumnya. Berita keempat, Amerika Serikat deportasi warga Palestina dengan jet pribadi. Guys, sebuah operasi deportasi yang disebut sangat tidak biasa terjadi di Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mendeportasi 8 warga Palestina ke tepian barat, bukan menggunakan penerbangan komersial, melainkan menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream 4. Pesawat tersebut diduga disewa oleh otoritas Amerika Serikat dan dikaitkan dengan seorang pengusaha Israel Amerika yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Trump. Operasi ini melibatkan koordinasi langsung antara Amerika Serikat dan Israel, serta berbeda dari prosedur deportasi standar yang selama ini berlaku. Identitas ke-8 warga Palestina tersebut hingga kini masih dirahasiakan. Kemudian yang terakhir, berita kelima, Inggris marah atas komentar Trump soal NATO di Afghanistan. Kita tutup dengan ketegangan antara Inggris dan Amerika Serikat guys. Ternyata pemerintah Inggris bereaksi keras terhadap komentar Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang menyatakan bahwa tentara NATO tidak bertempur di garis depan selama perang di Afghanistan. Komentar tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News. Pernyataan itu langsung menuai kecaman karena Inggris mencatat 457 tentaranya tewas dalam konflik Afghanistan terhitung sejak serangan teror 11 September 2001, dan pemerintah Inggris menilai komentar Trump mengabaikan pengorbanan besar pasukan sekutu, khususnya tentara Inggris di medan perang. Guys, itulah 5 berita internasional terpopuler kali ini. Dinamika geopolitik global terus bergerak cepat, membawa dampak luas dari energi, militer hingga hubungan antar negara. Subscribe channel ini agar kamu terus mengikuti perkembangan berita dunia untuk memahami bagaimana perubahan global dapat mempengaruhi kawasan dan kehidupan kita. Sampai jumpa di laporan berikutnya.